kalau kita lihat sekarang kan memang kita udah bisa lihat sejarah itu udah panjang sekali. Nah, gimana kalau misalnya terjadi kelompok-kelompok rakyat itu yang akhirnya sadar, kalau tadi kan kita bicara banyak yang nggak sadar, banyak yang nggak peduli, tapi justru kan ada juga kelompok-kelompok yang sadar gitu kan bahwa ini pemerintahan sekarang atau orang-orang yang ada yang punya bisa mengambil keputusan itu ternyata memang tidak menjalankan Pancasila, dan kemudian akhirnya mereka protes gitu dari golongan-golongan rakyat ini. Nah, itu akan jadi bom waktu kedua lagi nggak gitu? Enggak. Saya dalam kondisi sekarang sangat mungkin, sangat mungkin. Coba kita cek semua lah. Siapapun capresnya, apa sih janjinya, dan sejauh mana sih itu sudah kemudian terdeliver. Loh, kita baru saja merasakan kenikmatan kenaikan harga TDL, listrik, kenikmatan kenaikan harga BBM, kenaikan harga LPG. Jadi kalau rakyat ngamuk ya wajar. Ya wajar lah. Itulah hebatnya kita. Loh, hebat karena begini loh. Ada dua kata yang setahu saya ya, yang kita ikut berkontribusi di dalam perbendaharaan kata bahasa Inggris. Itu ada dua kata yang kita ikut menyumbangkan. Satu orangutan, mereka nyebutnya oranguten gitu kan. Yang kedua amok. Ya, amok itu bahasa yang diadopsi dari bahasa kita, karena di bahasa Inggris nggak ada amok. Karena memang yang suka ngamuk orang kita. Jadi emosional. Ya iya, karena tadi. Karena dalam kondisi tertekan, tertindas terus gitu. Itu persoalan. Kalau dulu ada VOC, terus ada Soeharto. Kalau di zaman sekarang ini, bagian yang second layer yang bisa istilahnya kemungkinan kalau sampai terjadi kejadian lagi meledak bom waktu dan korbannya, apakah itu akan kembali ke SBY atau ada yang lain, atau mungkin juga lebih yang saya penasaran sekarang siapa yang lebih diuntungkan, mastermind-nya di atas yang kulit putihnya gitu, yang itu siapa? Iya, gini loh. Kita kan harus juga memahami hari ini dari proses yang terjadi dua kali itu ya. Kenapa sih Belanda menempatkan yang disebut timur asing atau timur jauh tadi, India, Arab, kemudian Cina ya, di layer kedua ini? Kenapa? Kita harus juga melihat ini. Gitu. Kenapa ini taruh kedua? Karena mereka tahu mereka adalah semua adalah pendatang kan. Cuman Belanda dan kulit putih yang mengatakan saya pendatang tapi saya lebih tinggi dari kamu, cuman itu bahasanya. Tapi kita sama-sama pendatang kira-kira. Nah, kemarahan yang kemudian muncul itu menjadi wajar karena kemudian si tuan rumah merasa kok tamu-tamu pendatang gue kok pada ada rasa itu. Tuan rumah, si pribumi yang menjadi tuan rumah ini tentu kemudian akan berpikir kan dengan lo ini kok tamu-tamu ini kok pada ngelunjak gitu kan, diterima baik-baik kok jadi kemudian jadi Nindas. Ya gitu, jadi meminggirkan si tuan rumah gitu. Ya kan, artinya kalau kita memotret situasi ini lalu kemudian kita kembangkan informasinya agak sedikit lebih luas, bukankah ini nasibnya kemudian hampir sama dengan Indian di Amerika, Aborigin di Australia, di mana tuan rumah kemudian akhirnya tinggal di reservasi hanya untuk tontonan gitu. Jadi muncul kemarahan itu gitu. Jadi mari kita melihat
proses yang terjadi tidak hanya di ujung, tetapi ada proses yang menghantar ke sana. Jangan-jangan kita memberikan kontribusi terhadap output yang muncul tanpa sadar. Kita mengira, ya itu nggak boleh terjadi, iya, tetapi kita tanpa sadar memberikan kontribusi itu terjadi gitu loh maksud saya. Nah maka kemudian mari kita menyadari positioningnya gitu. Itu paling penting sebenarnya gitu. Sehingga kalau semua bisa menjaga diri, posisi mereka masing-masing, saya kira nggak akan kok muncul gitu. Karena saya memahami betul karakter, kalau saya boleh mengatakan sudah ada bahasa pribumi tadi, orang-orang pribumi ya. Karakternya sangat ramah, mereka open, terbuka. Ayo gitu. Coba kita ke desa-desa itu, kadang-kadang kalau kita mampir itu di setiap rumah disuruh makan gitu. Iya kan, itu nah gitu loh. Jadi karakter orang kita begitu, tapi jangan kemudian keramah tamahan, kebaikan itu kemudian akhirnya disalahgunakan gitu. Wah ini mumpung baik-baik kita injek aja sekalian gitu kan. Ya marah, mereka akhirnya marah. Gitu. Nah ini yang penting sebetulnya kalau kita ingin belajar dari proses tadi. Gitu. Nah, tentu dalam konteks keindonesiaan hari ini ya kan, kita harus kembalikan kepada nilai apa? Ya Pancasila gitu. Untuk menjadi satu dasar dari pola hubungan antar manusia dalam konteks bertanah air, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak kemudian muncul kecemburuan ekonomi, muncul kecemburuan apapun gitu. Ada yang merasa satu dipinggirkan, yang satu ini, apalagi kemudian dipinggirkan yang tuan rumahnya, yang pendatang gitu. Hal-hal yang bisa memicu dari itu kerawanan sosial yang bisa memicu pada konflik horizontal gitu. Nah yang paling parah, konflik-konflik itu akhirnya kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mendapatkan keuntungan dari situ. Ini mah tetap jadi korban. Kalau bahasa dulu VOC-nya, VOC yang dapat keuntungan, yang mati yang di sini aja gitu loh. Kan repot gitu kalau kita harus selalu mengulang sejarah. Makanya saya bilang tadi di awal gitu loh, biarkan keledai lah yang terantuk 2 kali di lubang yang sama, jangan kita ikut-ikutan jadi keledai itu loh, sampai terantuk 2 kali di lubang yang sama.